Berita Jemaat Minggu 5 April 2020. Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari Majelis Jemaat GKI Palangka 1 mengucapkan selamat beribadah di Gereja Hosana. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah, kami ucapkan selamat beribadah di rumah. Di samping itu, tidak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Maha Besar Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia yang berkelimpahan kepada kita semuanya. Minggu ini kita telah masuk Minggu Sengsara ke-7. Untuk itu ibadah Hari Jumat Agung 10 April 2020 dilaksanakan ibadah secara live streaming di Gereja Hosana pukul 9 pagi sekaligus diadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, dalam setan ini juga kami informasikan bahwa pendeta yang melaksanakan pelayanan adalah Bapak Pendeta Melkira Estia. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Melkira Estia, kepada penutu wariakon, kepada pemain musik, petugas sound system yang telah hadir bersama-sama kami hari ini. Dan juga tidak lupa terima kasih juga kepada semuanya yang dapat mensukseskan kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian berita jemaat. Dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hati yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malaikat surga. Ya Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ke-7. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku mampu kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Dimanakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Dimanakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Nas pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi segala dosa dan kejahatan kami telah menjadi pemisah antara kami dan Engkau, bahkan membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur 96 ayat 1 hingga yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Ia terdahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Marilah kita membaca dan mendengar firman Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 dan 2 dan ayat 19 hingga yang ke-29. Dengan judul perikop Nyanyian Puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita.
Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lelah, pegangan hidupku tetap. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku. Sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakar. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan seraya mendengar firman Allah tentang persembahan, seperti tertulis dalam kitab Mazmur 96 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan melalui kantong kolekte dan amplop yang sudah diedarkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, bait pertama hingga bait yang kedua. Tuhan Pencipta semesta. Yang Maha
Firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita minggu ini dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11 dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang letaknya di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh kedua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Selamat pagi, Salam. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena pada hari ini kita bisa bertemu karena 3 minggu berturut-turut kita tidak bisa melaksanakan ibadah bersama di gereja ini. Kita tidak melaksanakan ibadah secara bersama tidak berarti bahwa hubungan kita dengan Allah terputus. Sebagai orang yang percaya, bagi kita untuk beribadah atau untuk menghadap kehadirat Tuhan bisa terjadi di berbagai tempat. Bisa terjadi di gereja, bisa terjadi di tengah-tengah keluarga, dan bisa juga terjadi pada diri kita sendiri. Pada hari ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nas kita dari Injil Matius pasal yang ke-21 hingga ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11 menceritakan mengenai penyambutan Tuhan Yesus ketika masuk kota Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, penyambutan yang dilakukan oleh umat atau orang-orang yang pada waktu itu berada di kota Yerusalem adalah penyambutan yang sangat meriah,
penyambutan yang luar biasa. Dan penyambutan seperti ini biasanya hanya terjadi ketika menyambut seorang pemimpin besar atau seorang raja. Dan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, hal ini dilakukan terhadap dirinya. Ada iring-iringan di depan Yesus dan juga ada yang berada di belakangnya. Ada yang mengambil daun dari ranting-ranting dan menyebarkannya di jalan-jalan. Ada pula yang membuka pakaiannya dan menghamparkannya di jalanan. Dari tengah-tengah kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus, baik yang di belakang maupun yang di depan, berteriak, "Hosana bagi anak Daud." Dan penyambutan ini, ibu bapak dan saudara-saudara, adalah penyambutan yang sangat besar. Penyambutan yang dilakukan untuk menerima kemenangan. Penyambutan yang dilakukan oleh pemimpin yang telah memenangi peperangan. Dan ini ibu bapak dan saudara-saudara, sekali lagi dilakukan terhadap Yesus ketika dia masuk kota Yerusalem. Pertanyaan kita, tahukah kita ibu bapak dan saudara-saudara, mengapa mereka melakukan penyambutan yang luar biasa, yang meriah, yang dilakukan sebagai penyambutan terhadap pemimpin besar ketika ia memenangi peperangan? Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat peristiwa ini terjadi ibu bapak dan saudara-saudara, jemaat Tuhan atau orang-orang percaya pada waktu itu adalah sedang mengalami masalah atau sedang mengalami tekanan dari Kekaisaran Romawi yang menjajah mereka. Mereka yang berada dalam jajahan atau dalam tekanan sangat merindukan kebebasan, sangat merindukan seorang pemimpin yang mampu membebaskan dan mengeluarkan mereka dari jajahan yang sedang terjadi. Maka ketika Yesus datang yang dieluk-elukan sebagai pemimpin, mereka menyambutnya seperti seorang pemimpin besar yang telah memenangi peperangan dan telah menyelamatkan mereka dari bahaya maupun dari ancaman yang mengancam mereka atau membinasakan mereka. Kemudian hal yang kedua adalah mereka melambai-lambaikan tangan dengan menggunakan daun palem yang pada waktu itu mereka ambil. Juga adalah untuk menyambut kehadiran Yesus ketika dia masuk ke kota Yerusalem. Hal ini ibu bapak dan saudara-saudara, kegembiraan seperti ini adalah karena umat pada waktu itu juga memiliki pengharapan mesianik atau pengharapan dengan atau akan datangnya seorang Mesias yang menyelamatkan mereka dari kehidupan dalam kepurukan. Harapan mesianik ini ibu bapak dan saudara-saudara yang menggugah hati, menggugah perasaan dan menggugah segenap keberadaan mereka, sehingga mereka mengekspresikan penyambutan dengan berbagai macam cara. Mereka menyambut kehadiran Yesus yang pada waktu itu dalam angan mereka telah hadir di tengah-tengah dan bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka terbebas dari belenggu penjajah dan hidup dalam alam kemerdekaan, dan mereka bisa menikmati kehidupan sebagai orang yang hidup di tanah janji, di mana mereka bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya, yang ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan.
Kemudian yang selanjutnya Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dengan hadirnya Yesus di tengah-tengah mereka yang mereka anggap sebagai penyelamat, sebagai orang yang mampu membebaskan dan juga memberikan jaminan di dalam kehidupan mereka, maka mereka tentu bersyukur karena ini adalah sejak lama mereka rindukan sebagai orang-orang yang berada di dalam tekanan atau dalam penindasan. Nah, sebagai orang yang ada dalam penindasan dan juga dalam tekanan, maka kehadiran Yesus ini membawa kehidupan yang baru, suasana yang baru, dan masa depan yang baru di dalam kehidupan di masa itu. Nah, melewati ini semua, maka tentu bagi kita sebagai orang-orang percaya akan memiliki makna yang sangat mendasar. Maka oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya, melewati firman Tuhan pada hari ini, ketika kita merayakan atau masuk dalam minggu sengsara yang ketujuh, melewati Injil Matius pasal 21, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11 ini. Dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem mengajarkan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah kedatangan Sang Mesias sebagai penyelamat sangat dibutuhkan atau diperlukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari kuasa dan kungkungan dosa. Hanya dengan kehadiran Sang Mesias, maka manusia mendapat keselamatan dan dibebaskan dari ancaman kebinasaan dan dilindungi serta dijamin di dalam semua aspek kehidupan, termasuk ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah dunia pada masa sekarang ini. Pada masa sekarang ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, bukan hanya bangsa kita, bangsa di dunia ini sangat menderita dan sangat terancam oleh wabah corona atau virus corona yang menakutkan dan mematikan. Pemimpin bangsa kita, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, telah menegaskan bahwa bangsa kita berperang melawan virus corona ini. Kita masing-masing diingatkan untuk menjaga kesehatan dan menjaga jarak, serta untuk berdiam di rumah. Berkaitan dengan peristiwa ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, saya berpikir setelah melewati beberapa perenungan ketika saya membaca firman Tuhan. Terutama firman Tuhan ketika umat Israel akan keluar dari tanah perbudakan. Pada waktu itu, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, terjadi 10 tulah yang menimpa umat di Mesir atau orang-orang Mesir dan Firaun. Melewati tulah ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, Tuhan mau menyadarkan Firaun dan Tuhan mau mengajarkan umatnya bahwa sesungguhnya hidup di tengah-tengah dunia ini ada dalam pengendalian dan juga ada di dalam tangan Tuhan. Maka oleh sebab itu, berkaitan dengan peristiwa virus corona yang mewabah ini, saya lalu berpikir, bisa saja Tuhan memakai virus ini untuk mengajak, untuk memanggil dan membawa umatnya agar lebih dekat, agar lebih memahami, agar lebih hidup dalam ketaatan dan keyakinan kepada janji keselamatan yang Ia berikan. Karena melewati peristiwa ini, umat Tuhan di berbagai tempat termasuk kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama di gedung gereja ini.
Kita dianjurkan untuk beribadah di tempat atau di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi Tuhan mau mengajarkan kita dan mau mendidik kita agar kita tidak hanya beribadah ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita di gedung gereja atau di tempat-tempat tertentu. Tetapi melewati peristiwa ini Tuhan mau mengajarkan kita agar kita beribadah dalam keluarga kita. Agar kita beribadah secara pribadi. Sehingga kerajaan Allah tidak hanya hadir di gedung gereja. Tidak hanya hadir di ibadah-ibadah yang besar. Tetapi kerajaan Allah hadir juga di tengah-tengah keluarga kita. Hadir juga di dalam pribadi kita sebagai orang yang percaya. Kemudian hal yang kedua, Ibu Bapak dan saudara-saudara, yang diajarkan melewati firman Tuhan pada saat ini adalah hati yang merindukan yang terjadi pada saat itu ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka. Juga seharusnya ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Baik pada masa itu, lebih-lebih pada masa sekarang. Karena dengan kerinduan terhadap lawatan, terhadap pimpinan dan pemeliharaan Tuhan akan selalu membuat kita mencari dan mencari Tuhan. Dan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, mencari Tuhan bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi mencari Tuhan melewati persekutuan secara pribadi, melewati persekutuan bersama-sama dengan keluarga, dan mencari Tuhan dalam persekutuan di dalam roh dan kebenaran. Kemudian hal yang ketiga, nas kita pada hari ini juga mengajarkan bahwa orang-orang yang datang menyambut Yesus ketika dia datang memasuki kota Yerusalem adalah orang-orang yang berpikir dengan akal, dengan kekuatan, dan juga dengan yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa Yesus datang sebagai pemimpin politis, tetapi sesungguhnya kedatangan Yesus datang sebagai pemimpin rohani yang memperbaharui hati, hidup, tindakan, dan perbuatan mereka. Maka melewati firman Tuhan ini kita bersama-sama diingatkan agar kerajaan Allah yang dihadirkan di dalam Yesus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya ini, kita tidak menyalahkannya atau kita tidak salah menafsirkannya, karena kita menafsirkan berdasarkan akal kita, berdasarkan hati kita, berdasarkan kepentingan kita. Melewati firman Tuhan ini kita diingatkan agar hidup kita sebagai orang-orang yang percaya diajarkan untuk mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Banyak dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini kita memaksa apa yang kita kehendaki untuk Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Banyak yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mengatur bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya. Tetapi sebagai orang yang percaya melewati nas hari ini mengingatkan kita agar kita sebagai orang yang percaya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan firman. Minggu ini Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita merayakan Minggu Sengsara yang ke-7. Di Minggu Sengsara yang ke-7 ini, orang percaya mempersiapkan diri untuk mengoreksi perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Maka pada saat ini juga kesempatan bagi kita untuk merenung ulang bagaimana perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kita merayakan Paskah maupun Jumat Agung, kita telah memahami dengan benar karya penyelamatan Tuhan, dan kita akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah yang disampaikan. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin.
mari kita bersama menaikkan doa sepakat kita. Firman-Mu ya Tuhan telah terbentang di hadapan kami dan kami telah mendengarnya. Melewati firman-Mu ini ya Tuhan banyak pengajaran yang berguna bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh beroleh hikmat dan kami boleh hidup dengan bijaksana. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Agar firman-Mu selalu bertumbuh, berkembang dan berbuah. Sehingga kami sebagai orang yang percaya menjadi orang-orang percaya yang misioner, yang memberitakan firman Tuhan, yang hidup juga berdasarkan firman-Mu yang kudus dan mulia itu. Saat ini ya Tuhan, bangsa dan negara kami ini sedang berhadapan dengan virus corona yang mewabah. Kami sebagai bangsa dan negara sesuai dengan perintah dari pemimpin-pemimpin kami, maka kami pun ikut ambil bagian untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut. Biarlah ya Tuhan melewati apa yang kami kerjakan dengan akal, pikiran dan kekuatan kami manusia. Tuhan di dalamnya turut campur tangan sehingga kuasa Tuhan bekerja, melindungi, memelihara dan membebaskan kami dari ancaman virus corona yang mematikan ini. Lindungi bangsa dan negara kami, karuniakan hikmat dan pertolongan kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka pun dengan arif dan bijaksana untuk melindungi, untuk melakukan apa yang baik, yang benar bagi masyarakatnya. Saat ini ya Tuhan, kami Gereja Kalimantan Evangelis juga bergumul karena kami tidak bisa bersekutu bersama-sama seperti biasanya. Tolonglah kami umat-Mu ya Tuhan, agar wabah ini cepat berlalu dari kehidupan kami. Tetapi kami tidak mampu untuk melakukannya. Kami hanya berserah dan memohon kepadamu, agar dalam kuasa Tuhan kami mampu menghadapinya dan wabah virus ini berlalu dari kehidupan kami. Ya Tuhan yang pengasih, pada saat ini juga kami bersama-sama menaikkan doa kami untuk gereja ini agar tetap melayani Tuhan, agar tetap berpegang pada firman-Mu. Meskipun 3 minggu ini berturut-turut kami tidak berada dalam persekutuan secara bersama di gedung gereja. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, melewati peristiwa ini agar kami boleh diajarkan untuk memaknai semua peristiwa berkaitan dengan iman dan keyakinan kami, sehingga kami semakin patuh dan setia kepada perintah dan kehendak Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk semua warga jemaat kami agar dilindungi dan dipelihara, dan mereka boleh dibebaskan dari ancaman virus, dari ancaman penyakit dan penderitaan yang mau mengancam dan membinasakan mereka. Saat ini kami juga bersama-sama ya Tuhan menaikkan doa kami untuk semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Lindungilah ya Tuhan semua bangsa di muka bumi ini. Kami adalah umat ciptaan-Mu, dan sebagai umat ciptaan Tuhan, tidak ada tempat bagi kami untuk berlindung. Tidak ada tempat bagi kami untuk memohon pertolongan selain dalam kuasa dan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Di tempat ini kami juga bersama-sama menaikkan doa kami, agar kehidupan kami selanjutnya tetap mendapat berkat dan pertolongan dari Tuhan. Kami diberikan jaminan dalam menjalani kehidupan kami, terutama sebagai orang-orang yang percaya, sehingga iman dan pengharapan kami tidak hilang, tetapi kami tetap bersandar
tetap hidup sebagai orang-orang yang patuh dan setia untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Situasi apapun yang menimpa kami. Tuhan yang pengasih, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam duka. Saudara-saudara kami yang mengalami penyakit. Tolonglah mereka dan lawatlah mereka ya Tuhan. Agar mereka pun mendapat kelegaan dan pertolongan. Lebih-lebih kesembuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Ini keinginan dan kerinduan kami ya Tuhan. Yang kami naikkan pada saat ini. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang berdiri, kita sekalian bersama-sama orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.